Yo, halo Sobat Zaman, selamat datang lagi di Ngobrolin Zaman, podcast yang ngebahas hal kekinian tapi tetap bikin mikir. So, di episode ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang jujur aja ya, pasti ada di hidup kita sehari-hari nih. Apalagi kalau bukan TikTok dan juga algoritma dan bagaimana AI ngubah cara kita berkomunikasi. Nah, hari ini aku gak sendirian dong Sobat Zaman. Udah ada 3 mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Brawijaya yang bakal nemenin aku buat bahas topik ini. Pertama ada Kak Vika. Halo Sobat Zaman. Wah, ini topik yang bikin aku deg-degan dan excited juga sih. Soalnya aku bagian dari masyarakat algoritma banget nih Kak Livi. Aduh. Oke, selanjutnya ada juga Kak Kaisa. Halo Sobat Zaman. Wah, ini kayaknya bakal jadi topik pembahasan yang seru dan insightful banget nih. Soalnya ini kayak ngomongin dunia tempat kita semua hidup sekarang gak sih? Bener banget lagi. So, yang terakhir ini ada Kak Rifani. Halo Sobat Zaman, senang banget bisa join di sini bareng kalian dan teman-teman aku di sini. Topik ini tuh relevan banget sama aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu tentang bagaimana teknologi mempengaruhi pola komunikasi kita sehari-hari. Oke, kita mulai aja ya dari hal yang deket-deket dulu deh. Apalagi kalau bukan TikTok Sobat Zaman. Platform ini tuh bukan cuma buat joget-joget atau lip-sync lucu ya. Sekarang orang belajar, dapat info, bahkan nyari identitas dari TikTok loh Sobat Zaman. Tapi menurut kalian gimana sih TikTok dan AI-nya ngubah cara kita untuk berkomunikasi? Nah, oke, ini pertanyaan yang oke banget nih. Kalau menurutku pribadi ya Kak Livi, TikTok itu kayak kaca pembesar. Kita ngomong satu hal, terus boom, bisa viral kemana-mana. Tapi sebenarnya yang nolongin konten itu naik tuh AI. Karena algoritma di balik FYP itu yang milih siapa yang bakal dengar kita. Jadi kadang bukan kualitas komunikasinya, tapi cocok atau enggaknya sama konten orang lain. Iya, dan yang serem tuh TikTok tuh kayak ngerti banget diri kita gak sih? Misalnya nih kita nonton video sedih 3 detik lebih lama, besok-besok langsung tuh FYP kita penuh sama hal-hal yang mellow. Dan kita langsung mikir kayak, wah ini gue banget dah. Tapi sebenarnya itu tuh hasil data yang diolah AI, bukan keajaiban semesta. Yap, setuju banget. Kalau dari perspektif akademisnya, menunjukkan bagaimana algoritma menciptakan personalisasi yang mendalam. Tapi personalisasi ini tuh bisa ngebentuk gelembung informasi yang mana ngebatasin exposure kita terhadap pandangan yang berbeda. Kayak yang dijelasin sama Eli Parsier dalam konsep atau teori filter bubble. Aduh, ya bener banget lagi ya. Kadang kita tuh ngerasa ya bahwa kita ini sedang diterawang loh sama TikTok. Tapi itu bikin komunikasi sekarang jadi aneh juga gak sih? Kayak kita ngerasa didengar, padahal yang dengar tuh bukan manusia, tapi sistem loh Sobat Zaman. Nah, ini menarik nih, AI bisa bikin kita ngerasa terkoneksi, tapi juga bisa ngebikin kita terkurung Sobat Zaman dalam satu pola pikir. Oke, untuk Kak Kaisa ya, mungkin Kak Kaisa pernah nggak bahas soal filter bubble dari Eli Parsier ini? Kalau ada, bisa nggak sih jelasin dikit aja? Iya, kalau yang aku tahu ya, jadi menurut Eli Parsier itu, media sosial dan algoritma itu menciptakan yang namanya filter bubble. Itu tuh kayak gelembung pribadi yang isinya cuma hal-hal yang kita suka atau setujuin. Akibatnya, kita tuh jadi jarang banget ketemu informasi yang beda atau bahkan bertolak belakang. Jadi, dunia kita tuh sempit, padahal kelihatannya tuh luas banget. Nah, setuju banget nih Kak Kaisa. Dan itu berpengaruh ke komunikasi kita juga loh Sobat Zaman. Kita jadi malas debat sehat karena ngerasa semua orang tuh mikir kayak kita. Padahal itu tuh cuman karena algoritmanya aja ngamanin kita dari konten yang bikin nggak nyaman gitu gak sih? Iya betul, dari sudut pandang komunikasi sendiri ini tuh jadi kondisi yang menurut aku ngekhawatirin ya. Karena ngurangin kemampuan kita buat berempati dan saling memahamin perspektif orang lain. Kalau dari Sherry Turkle dalam bukunya yang pernah aku baca referensinya di buku Alone Together itu nyatain kalau ketergantungan pada teknologi itu bisa ngebuat kita ngerasa lebih kehubung. Padahal sebenarnya kita semakin terisolasi gitu secara emosional. Nah, ini bahaya sih ya Sobat Zaman, karena kita jadi jarang banget nih komunikasi yang benar-benar membuka pikiran. Apalagi di TikTok itu durasi videonya kan cuma 15-60 detik ya. Kadang belum sempat mikir, udah di
scroll aja. Bener banget tahu Kak Livi, karena cepet banget. Kadang kita tuh kayak nggak ngobrol, cuma numpang lewat aja, dapat info cepat, tapi nggak cepet apa-apa. Itu bikin komunikasi jadi serba instan gak sih? Oke deh, sekarang kita pikirin ke depannya kali ya. TikTok dan AI bakal tetap berkembang. Itu tuh nggak bisa dihindari sih Sobat Zaman. Tapi kita sebagai pengguna bisa ngapain ya? Oke, nah kita sebagai pengguna bisa ngapain? Nah mungkin kalau aku pribadi penting banget buat kita sadar kalau FYP itu bukan realita tapi versi kurasi. Jadi kita harus rajin ngecek ulang informasi, jangan asal percaya aja teman-teman. Dan juga jangan cuma jadi consumer tapi juga jadi kreator yang tanggung jawab. Aku nambahin dikit ya Kak Vika. Penting banget nih buat kita juga belajar tentang literasi algoritma. Maksudnya kita tuh ngerti cara kerja algoritma supaya bisa lawan efek negatifnya. Kayak follow akun dari perspektif yang beda atau aktif cari informasi dari luar TikTok juga. Jadi nggak cuman mengonsumsi informasi yang ada di TikTok aja. Nah, Sobat Zaman nih, tambahan terakhir ya, kalau menurut aku pendidikan tentang literasi digital itu harus dimulai sejak dini. Gimana cara kita mahamin algoritma bekerja dan dampaknya terhadap pola pikir kita tuh sangat penting buat ngebentuk masyarakat yang kritis dan terbuka terhadap perbedaan. Mantap banget nih Sobat Zaman. Jadi intinya AI dan TikTok itu bukan musuh ya Sobat Zaman, tapi mereka ini alat yang bisa dipakai buat kebaikan kalau kita paham dan juga sadar cara kerjanya. Wah, ngobrol kali ini seru banget ya Sobat Zaman. Dari mulai TikTok, AI, sampai filosofi komunikasi, tak lupa juga ada algoritma dari FYP. Bener banget Kak Kaita udah ngingetin, keren banget nih. Oke, jadi kita tuh jadi sadar ya bahwa sekarang tuh bukan cuma soal siapa yang ngomong, tapi siapa yang didengerin. Dan itu juga ditentukan sama algoritma. Jadi buat Sobat Zaman, yuk mulai jadi pengguna yang kritis. Jangan biarin AI ngatur hidup kita tanpa kita sadari. Karena seperti kata Max Luhan, the medium is the message. Kalau medianya dikendalikan AI, ya kita harus belajar untuk tetap melek teknologi dan juga manusiawi nih Sobat Zaman. Oke, thanks banget buat Kak Vika, Kak Kaisa dan juga Kak Rifani, dan buat Sobat Zaman juga ya pastinya. Sama-sama nih Kak Livi, makasih juga udah undang kita ya. Sama-sama juga. Jangan lupa ya untuk Sobat Zaman dan semuanya selalu ikutin ngobrolin zaman, dan jangan lupa share episode ini buat temen-temen. Jangan sampai saking rajinnya scroll FYP lupa sama ngobrolin zaman. Bener banget tuh. Pokoknya tungguin terus episode berikutnya. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.